Dia sedang memberikan oksigen kepada kita sekarang dan kita tidak pernah merasa berterima kasih. Padahal kalau saya dibekem nih di depan panggung oleh pelatih saya, dibekem saya gini. Oh saya kuat napas itu. Tapi sekuat-kuatnya akhirnya gak kuat gitu. Jadi pelatih saya, kenapa kau? Saya nggak bisa napas, kalau nggak bisa napas nanti otak saya hancur kalau nggak ada oksigen. Bapak enak aja ngebekam saya. Iya, bukan urusan itu. Tapi tahukah engkau oksigen yang kau mati kalau tidak dapat 1 menit aja, dia sedang membuatnya untukmu. Pernahkah kau merasa berterima kasih kepada pohon itu? Saya malu tuh. Sejak saya itu, setiap ketemu pohon, dia bilang, terima kasih pohon gitu kan. Mana mah goblok, bukan itu. Rasa itu hanya formalitas dan kadang-kadang kita ngolor. Terima kasih di depan pohon, tapi hati kita tidak ada di situ. Bukan. Rasa terima kasih itulah seperti rasa terima kasih kita kepada hadiah dari Tuhan, institusi Telkom ini yang menjadi jalan, oksigen, rezeki. Kita bisa nyekolahkan anak. Bapak nyekolahkan anak dari mana? Oh, dari Tuhan. Iya, Tuhan melakukan mana kepada Telkom? Muliakanlah Telkom itu, seperti kita memuliakan pohon, karena dia diberi kehormatan oleh Tuhan untuk menjadi jalan, rezeki bagi kita menyekolahkan anak kita. Saya seserius itu terhadap Telkom, masa lu enggak sih, gitu aja. Dasar siatnya gitu. Gitu aja. Hati-hati itu. Jadi ini saya hormat kepada dia karena dia murid saya dan ajaran seorang murid kepada gurunya di gunung. Ini luar biasa. Yuk, ini jurang nih. Yang tadi itu kalau jatuh kan habis ya. Yuk, kalau aku jatuh gimana? Ya mati aja bah katanya gitu. Supaya jangan mati gimana? Ya jangan jatuh bah katanya gitu. Itu petuah di gunung. Enak sekali. Tapi ngomong jangan jatuh itu kita harus terjemahkan. Artinya latihan 1 tahun sebelumnya. Siapkan ilmu, kelengkapan dan sebagainya. Lalu serahkan kepada Tuhan dan kau jalan. Itulah petuah dari seorang pelatih. Hanya ngomong kalau nggak mau mati, ya jangan jatuh. Segampang itu nyebut jangan jatuh. Sukses gampang. Tapi terjemahannya adalah kita moving together, masing-masing empowering temannya dan sebagainya. Oke, lanjutkan. Terus Rik. Ini kesempatan saya. Akhirnya memang 7 puncak dunia kami mengibarkan merah putih di sana. Tepuk tanganlah teman-teman saya tadi itu. Saya tidak sampai 7, beberapa puncak saya ikut gitu, dan tugas saya memang untuk memberi semangat kepada mereka. Disitulah kebesaran hati. Saya ingin, mungkin tahun depan saya akan naik ke Everest itu. Insya Allah saya akan berlatih tahun ini, tahun depan saya akan pergi sama anak saya, supaya bisa menapaki itu. Karena saya nggak kebagian. Karena biaya dan sebagainya nggak cukup, lebih baik anak-anak muda itu. Tapi nanti saya akan ngamen dari tempat ke tempat, saya akan kumpulkan uang gitu kan. Saya akan pergi ke sana insya Allah kalau saya masih hidup tahun depan gitu ya. Terus because is there, we have to there now. Karena gunung itu di sana, aku harus mulai sekarang. Karena sukses Telkom itu di sana, nonjol di sana, aku harus berikan yang terbaik saat ini. Itu ini ya semboyannya. Terus Rik, mana Rik? Gambar lain. Ini apa nih? Tahun 63. Ini Abah nih. Nah, paling kasep katanya kata ibu saya. Saya masih SMA, Kang. Ini teman saya, Insinyur Iman Junaidi. Yang lain anak ITB ini, mahasiswa. Saya sendiri yang SMA. Itu Insinyur Indradi sudah meninggal. Ini saya ingin sampaikan kepada saudara yang ini. Saya panggil beliau Masto. Nama resminya Guntur Soekarno Putra. Putranya Bung Karno. Kakaknya Ibu Megawati ini. Jadi saya main sama anak presiden kalau dulu tuh bukan di tempat ini, di istana, saya mah gitu. Padahal biasa main di selokan, tenang-tenang aja, jadi nggak aneh. Tapi di sini saya belajar banyak lagu. Jadi tahun 62 kalau tidak salah, Bung Karno pergi ke Amerika, ketemu Kennedy. Oke lah, pulang ke Indonesia, beliau bawa oleh-oleh piringan hitam, Pak Rektor. Belum ada CD seperti sekarang, piringan hitam. Nah, diberikan kepada Mas To, ini gua punya nih. Saya bilang, bapak elu, babe elu lah, pastilah. Enggak gua, enggak mungkin. Mahasiswa enggak punya duit, saya bilang pastikan. Pasti bapaknya presiden kan, jadi bisa beli piringan hitam. Ada lagu diajarkan sana, ini. La misita tene,
jenang jelo emang jolong-jolong. Kue mbete engko bae si bombo, kue mbete engko bae si shofe. La misita tene jenang jelo emang jolong-jolong. Lagu apa itu Mas Tok? Itu lagu Afrika katanya. Jadi di tahun 62 itu ada serombongan orang Afrika dari tengah-tengah Afrika dibawa ke New York, disuruh nyanyi di Carnegie Hall namanya. Itu tempat pertunjukan kelas dunia, dari hutan dibawa ke sana. Dia nyanyikan lagu yang kita nggak ngerti bahasanya, tapi mendapat apresiasi dari orang-orang yang menghayati kesungguhan persembahannya. Misalnya contoh lagu ini. Ama pondo jibo maya muko mugambo ama pondo jibo aya muko mugambo jilele mabuji ama jibo aya muko mugambo jilele mabuji ama jibo aya muko mugambo ama pondo jibo aya muko mugambo ama pondo jibo haya muko mugambo. Saya nggak ngerti Mas Tok, dengerin lu pasti ngerti kata-kata berikutnya katanya. Ama pondo jibo haya muko mugambo. Masa nggak ngerti? Itu teh cak-cak cenah keur nyanyi cenah gitu kira-kira. Jadi itulah saya pelajari di situ. Nanti ada beberapa lagu saya persembahkan Saudara. Tapi di sinilah saya belajar tentang lagu-lagu sehingga lahirlah lagu misalnya lagu ini. Sejuta kabut turun perlahan merayapi jemari jalanan. Meratap, melolong, lalu menjauh, menggoreskan kesan suram padaku. Sejuta kabut turun semalam, mengetuk-ngetuk jendela kamarku. Meratap, melolong, lalu menjauh, menggaungkan kesan ngeri di hati. Lalu musibah tirai hatiku, ku buka lebar-lebar pintu jiwaku, ku terjuni kabut yang di kakiku, berbekal matahari yang bernyala, yang membara. Khusus untuk Pak Yahya nih, karena beliau membawakan lagu itu. Nah, tahukah Pak Yahya bahwa lagu ini lahir di kaki Gunung Sinabung yang sekarang meletus itu? Itu tahun 70-an, Sinabung tidak ada kabut seperti ini. Tapi saya tulis sejuta kabut turun perlahan merayapi jemari jalanan. Seperti sekarang. Kabut, kabut gunung berapi, saya kaget kemarin nih. Kok saya tulis tahun 70, sejuta kabut mengetuk-ngetuk jendela kamarku. Jadi jendela kamar-kamar orang yang tidur rumahnya di kaki Gunung Sinabung diketuk-ketuk oleh kabut dari gunung tuh. Oh, sadarlah kehidupan gitu. Dan mereka mengungsi sekarang. Itu terjadi. Sejuta kabut turun semalam, mengetuk-ngetuk
jendela kamarku meratap lalu menjauh, menggaungkan kesan ngeri di hati. Kengerian tahun 70 yang saya tangkap, rupanya kengerian tahun 2000-an ini. Dari orang-orang yang gunungnya meletus di depan, di halaman mereka, dan kita yang di sini tidak peduli kepada mereka. Saya harus sampaikan lagu ini. Sudah lama saya tidak menyanyi lagu ini, baru malam ini saya nyanyikan kembali. Karena Gunung Sinabungnya berpesan demikian tahun 70, Pak Yahya membacakan itu. Tidak ada yang kebetulan. Anda nggak kenal saya, Anda nggak kenal Gunung Sinabung, tapi Anda membacakan Sejuta Kabut dan dibacakan di forum yang begini berbahagia. Menurut saya tentu ada artinya. Entah 50 tahun ke depan lagu ini masih ada atau enggak, kita udah pada mati semua. Terus mana lagi? Nah ini boleh juga nih ya, ini peserta yang luar biasa juga nih. The Magnificent Seven, ini yang sebut bimbo itu. Ini Abah nih, jadi Abah bisa pakai dasi juga. Wah Abah kok pakai dasi gitu kan, gagah sekali. Mereka nggak tahu itu bukan dasi, kalau saya habis makan saya pakai itu gantung lagi sini. Begini kelihatan sebagai dasi gitu. Kalau teman saya iya, ini Samsudin. Saya jarang menemukan suara semerdu dia di dunia ini. Beliau lah dengan merdu menyanyikan lagu Melati dari Jaya Giri. Merdu sekali, tahun 71. Padahal lagu ini lahir tahun 67, merdu sekali. Kalau mau mendengarkan lagunya, cari di kolektor, saudara putar. Tapi kalau mendengarkan aslinya, malam inilah kejadiannya. Gitu. Jadi lebih hebat dari Kang Sam saya ini, karena asli. Ini Abah, ini Acil. Acil lah yang menyanyikan lagu ini. Ini tahun 67 juga, bulan Januari, tanggal 27. 27 Januari tahun 67, lagu ini lahir. Jadi 3 hari yang akan datang ulang tahun lagu ini. Ini kehormatan bagi saudara-saudara menyambut ulang tahun lagu ini. Senja itu flamboyan berguguran, seorang dara memandang terpukau. Satu-satu daunnya berjatuh, dilihatnya daun bertebaran. Bunga flamboyan itu diraihnya, wajahnya terlihat sayu, flamboyan berguguran, berjatuhan, berserakan. Sejak itu sang dara berharapan esok lusa bersemi kembali. Esok lusa kan bersemi kembali. Nah hadiah mau ulang tahun dinyanyikan persis seperti lagu ini lahir. Dan kata Kang Acil waktu itu saya sedih juga, Wan lagu ieu mah tong dinyanyikan deui aya nama bahasa Sunda. Lagu ini jangan nyanyikan lagi sekarang katanya. Kenapa? Itu lagu cinta katanya. Sekarang ini zaman lagu religius. Saya nyanyikan lagi tuh. Flamboyan berguguran, berjatuhan, berserakan. Sejak itu, nggak ada kata-kata cinta tuh. Sejak itu, sang dara berharapan. Jatuh flamboyan itu. Nggak ada kata-kata cinta. Yang ada adalah kekaguman seorang wanita melihat bunga flamboyan jatuh seperti karpet merah. Kekaguman itu tiba-tiba berubah menjadi kengerian. Karena tiba-tiba dia teringat bahkan sehelai daun yang jatuh ada di dalam catatan pengetahuan Allah yang Maha Kuasa.
Flamboyan, berguguran, berjatuhan, berserakan. Bahkan kelakuan kita, lahir maupun yang ada di dalam batin dan pikiran kita, jadi catatan diketahui oleh Allah. Ini yang ingin saya sampaikan. Mengerikan sekali flamboyan ini. Saya berbahagia bisa menyanyikan depan Pak Rektor, bahkan Pak Joni, teman-teman sekalian. Karena pesan dari flamboyan itu, bahkan isi hati kita, Allah mengetahuinya. Sehingga waktu diberikan privilege, "Hei Joni, kutitipkan yayasan ini kepadamu," kata takdir kita. Itu ada amanah di dalamnya. "Hei Pak Rektor, kutitipkan ini." Itu ada amanah. Dicatat hari demi hari. Dalam 24 jam hari-hari kita, sebagian besar hidup kita ini, sadar kita, itu ada bersama Telkommu ini. Bangun pagi pergi kerja, pulang sore bersama Telkom. Sudah itu ngobrol sebentar sama istri di rumah, tidur. Tidak dicatat yang tidurnya, yang dicatat yang sadarnya. Yang dicatat yang bersama Telkomnya. Hati-hati dengan itu, flamboyan, berguguran, berjatuhan, berserakan. Sejak itu sang darat berharap esok lusa bersemi kembali. Esok lusa kan bersemi kembali. Inilah persembahan saya kepada saudara, karena dengan tega, dengan kasar saya menyampaikan realita yang kita serius-serius hidup mah enggak tuh serius mah, silakan aja. Tapi di puncak gunung ini saya catatkan satu lagi nih, jangan kepalangnya masih Rido mendengarkan 5 menit atau 10 menit lagi. Besok hari Sabtu hari libur. Saya ini mahal datang nih, susah nih kalau saya nggak didengarkan rugi amat nih. Sebab pergi ke gunung di pinggir es itu. Jadi gunung es ini sudah berkurang sekarang karena global warming. Saya hitung gitu, dulu waktu saya ke sana, di sini esnya. Sekarang kok sekian kilometer ke puncak, tinggal sedikit. Tapi di pinggir itu ada bunga kecil, lebih kecil dari itu. Bunga putih, bunga ungu. Saya pergi ke Kilimanjaro, itu gunung tertinggi di Afrika. Ini gunung kedua, puncak kedua yang harus kami tancapkan bendera di sana. Di puncak Kilimanjaro, ketinggian 6.000 meter, ada bunga putih. Bunga kecil yang sama dengan yang di tempat-tempat lain, yang sama dengan di Jayagiri Pak Gadang. Jadi dicatat oleh saya. Dia cerita kepada saya, "Pak Joni, ceritakan ini nanti 24 Januari 2014 di Telkom," kata bunga itu. Jadi saya ada amanah dari bunga itu yang alhamdulillah kalau saudara reda mendengarkannya, syukurlah karena ini amanah dari bunga tadi. Malam-malam saya lihat bunga itu. Kan aklimatisasi itu kadang-kadang 2 minggu kita dari satu puncak, turun lagi, naik lagi. Naik lagi saya, bunganya masih ada. 2 minggu kemudian bunganya mati. Tapi masih di sana, tapi sudah mati. Saya tanya kepada bintang, karena bunganya udah nggak ada. Tang, saya bilang kan di gunung itu bintang dekat sekali Pak. Tang, kemana bunga itu? Nanti aku cerita. Kau nyanyikan nantinya di Telkom katanya. Sekali. Bunga putih, bunga ungu, bunga kecil yang bahkan namamu aku tak tahu. Bunga putih, bunga ungu, bunga kecil yang bahkan bintang pun hormat padamu. Tang, kenapa kau begitu hormat kepada bunga itu? 2 minggu dia mati, dia kecil, tidak pergi kemana-mana. Lalu bintang itu mengatakan begini, "Kau ajari kami tentang syukur."
bintang, yang energinya begitu dahsyat, yang umurnya miliaran tahun bahkan lebih, berguru kepada bunga yang tidak bisa pergi kemana-mana, yang kecil, tentang syukur. Saya tanya apa? Dia cuma gitu aja. Setiap dari kita punya syukurnya sendiri-sendiri. Saya tanya kepada bunga sebelahnya itu, apa itu? Aku ditakdirkan untuk jadi bunga dan aku pancarkan takdir kepadaku. Putih seputih-putih yang harus aku pancarkan, warnanya putih. Dan harum seharum yang mampu aku lakukan. Jadi dia periksa amanah kepada kehadiran dia, eksistensi dia sebagai bunga. Periksa amanahnya apa. Bunga ini dengan bunga ini berbeda-beda, orang ini dengan orang berbeda-beda. Hanya dia yang tahu, kata bintang. Amanah yang jatuh kepadamu sebagai orang Telkom di tempatmu berada. Amanah profesional, amanah manusia, amanah banyak hal. Kau ajari kami tentang syukur. Apa itu? Kau ajari kami tentang ikhlas. Bunga putih, bunga ungu, bunga kecil yang bahkan bintang pun hormat padamu. Itu. Jadi saya bilang ini bunga serius amat mengajari saya dan menitipkan pesan untuk dinyanyikan 24 Januari 2014. Padahal kita biasa-biasa aja, boleh lu biasa-biasa aja. Tapi setiap dari kita seperti yang disebut oleh Detik Hidup, kau akan mati juga. Dan yang dicatat, yang dibawa setelah kematian, itu apa yang kita perbuat, mensyukuri sesuatu yang tidak bisa kita hindarkan. Hadirnya saya di sini, hadirnya Pak Joni di Telkom, hadirnya Pak Rektor di Telkom, Pak Yahya, itu tidak bisa dihapus dalam sejarah hidup kita. Walaupun hanya 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan. Apalagi puluhan tahun seperti saudara sampai pensiun, tidak bisa dihapus. Itulah, saya seserius itu terhadap Telkom ini. Jadi saya catat itu, lalu yaitu, lalu detik-detik berlalu dalam hidup ini. Perlahan tapi pasti menuju mati. Abah, jangan dinyanyikan di Telkom. Nggak apa-apa kan, mereka juga bakal mati juga. Kerap datang rasa takut. Iwan, kata ayah saya almarhum, mati itu kau takut atau tidak akan datang padamu. Yang harus kau takutkan bukan matinya. Kerap datang rasa takut menyusup di hati, takut hidup ini terisi oleh sia-sia. Pada hening dan sepi, aku bertanya, dengan apa ku isi detikku ini. Nggak usah tepuk tangan. Nah jadi seserius itulah kita. Bayangkan institusi sehebat Telkom, yayasan yang sudah huni ini. Andai kata setiap bagian dari kita, setiap individu yang membangun institusi ini, menyadari bahwa ini adalah amanah yang detik-detiknya dicatat oleh Tuhan. Bayangkan kuatnya korps ini. Bayangkan kekuatan ini menjadi kelompok penghela bagi Indonesia yang sedang sakit ini. Itu yang ingin saya sampaikan kepada saudara. Jadi terserah saudara mau menyanyi, ibadah mah itu sholat, puasa, zakat, berbuat baik kepada orang. Ibadah itu adalah mensyukuri setiap detik yang kita, itu kata bunga putih. Kalau saudara nggak percaya, kau pergi ke puncak gunung ini tanya.
Nanti saya ajak ke sana. Kalau tidak percaya, mari kita pergi ke sana. Kita tanya kepada bunga, benar nggak? Pasti dia jawab begitu. Itulah gunanya lagu dicatat oleh saya. Terus secepatnya aja lah kita habiskan sekarang. Ada gambar apa lagi? Oh, ini juga ini Abah nih yang tengah. Ini payung buatan Rusia zaman itu.